Rasanya semua akan sepakat kalau Tuhan adalah Allah yang merenda kita sejak dalam kandungan ibu. Namun ada satu hal yang misterius, bahkan manusia sakti manapun gak punya jawab pastinya. Seorang anak yang diizinkan sempat direnda dalam rahim seorang ibu. Lalu pada usia 6 bulan dalam kandungan, Tuhan memanggilnya ke surga. Pertanyaannya, apakah Tuhan adalah Tuhan yang suka berubah-ubah pikiran di tengah jalan? Padahal Ia adalah Sang Pencipta alam semesta raya. 7 hari dalam kuasanya bumi dan seisinya dijadikan. Saya mau dikasih naga, welcome to Rise and Talk. Tuhan melukis wajah anakku di dalam hatiku. So guys, tahun 2015 aku hamil anakku yang pertama. Waktu itu terus terang aku gak punya pengalaman, gak punya referensi, dan kondisinya saat itu adalah aku bekerja di Jakarta dan suamiku di Jogja. So kami berpisah untuk mengejar karir kami masing-masing. Pada saat pertama kali aku tahu waktu itu tes di Tespek ya, positif hamil. Yang aku rasakan waktu itu adalah aku shock banget. Dan justru bertanya-tanya, ini kayaknya kecepatan deh. Gitu. Sebagai seorang wanita yang biasa mandiri, dan aku punya responsibility yang sangat besar untuk keluarga besarku. Dan waktu itu juga aku belum tinggal bareng-bareng dengan suami untuk tugas kami masing-masing. Rasanya itu mengagetkan buat aku. Gokil ya. Di mana-mana orang harusnya bersyukur, ya kan? Begitu tahu Tespek hamil gitu. Toh juga menikahnya secara legal, diberkati gitu di gereja. Selama hamil, karena kerjaanku waktu itu adalah berkaitan dengan produksi iklan, jadi bisa kebayang ya, kerjaan dari pagi bisa sampai pagi. Dan kalaupun misalkan aku bisa pulang agak lebih cepat, itu tetap aja aku tidur tengah malam, bahkan cenderung pagi, karena aku juga harus tetap memastikan kerjaan di kantor itu sudah beres dulu gitu. Atau kalau enggak, aku tetap ditelepon yang ini gitu. Aku nggak menyadari bahwa ternyata itu nggak baik gitu. Pola hidup yang ternyata kurang aman untuk seorang ibu yang sedang hamil, apalagi itu adalah hamil yang pertama. Meskipun ada beberapa temen yang, gue cuek kok gitu, gue hamil tetap gue kerja, ini segala macam gitu. Oke, note pertama adalah jangan samakan diri kita dengan orang lain. Karena kondisi kita dengan orang lain itu tentu berbeda. Oke. Nah, ternyata gue juga nggak siap dengan kondisi seorang ibu yang ternyata harus ya kegiatan di pagi hari ya, muntah-muntah di pagi hari, pusing-pusing, terus pingin makanan ini, makanan itu, dan gue harus cari sendiri. Ya, terus lagi-lagi kerjaan gue juga menuntut tanggung jawab yang besar dan gak bisa aku tinggalkan begitu saja. Aku juga sering di rumah sendirian. Kalaupun di rumah tetap
kerjaan sampai malam. Dan ternyata sekarang gue menyadari itu adalah sebuah tumpukan-tumpukan stres. Yang mana waktu itu gue coba ignore dengan kepercayaan diri gue bahwa ya nggak apa-apa lah ya, kan ini gue juga buat orang banyak kerjaan gue. Masa kehamilan gue ini nggak ditolong sih gitu. Masa gue nggak tetap diberi kesehatan sih gitu. Human. So akhirnya singkat cerita, oleh karena tumpuknya stres kerja, gue juga ternyata semakin drop kondisinya waktu itu. Akhirnya aku memutuskan untuk resign. For information, teman-teman, memutuskan untuk resign dan pindah ke kota Jogja itu adalah hal yang sangat amat sangat berat. Ya, apalagi aku biasa pegang duit, biasa kerja, bisa banyak sekali kegiatan. Dengan berat hati itu pun akhirnya aku tinggalkan ibu kota dengan segala gemerlapnya, dengan midnight sale-nya yang selalu menggoda. Gue tinggal di antara sawah-sawah yang ternyata dikira suami gue waktu itu gue suka. Well, yes, gue suka kondisi sawah. Tapi ternyata gue belum siap untuk meninggalkan hiruk pikuknya ibu kota. So, memasuki usia hamil 4 bulan, jadi 4 bulan itu aku pas pindah ke Jogja. Nah, dari saat itu aku ganti dokter kan. Nah, ketemulah dokter di salah satu rumah sakit internasional. Dan sejak bulan kelima dan selanjutnya, aku pun setiap bulan kontrol dengan dokter tersebut. Tidak ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan, sepertinya semuanya terlihat baik-baik saja. Sampai suatu hari aku ngerasa masuk angin, jadi rumahku tuh waktu itu ada di daerah istilahnya paling pojok Jogja, dan rumah sakitnya itu ada di paling ujung Jogja juga. Ya, kebayang ya, kalau nggak macet bisa hampir 1 jam sampai, kalau macet bisa 1,5-2 jam. Waktu itu gue masuk angin, dan karena adanya cuman klinik mini di desa itu, so aku pergilah ke tempat itu. Waktu dicek dapat obat masuk anginnya, terus sempat dicek lah gitu sama alat pendengar detak jantung bayi kan. Di situ si bidannya udah sampai keringetan segede-gede gaban gitu. Sambil nyari-nyari kok nggak ada detak jantung gitu. Tapi once again, aku orang yang sangat nggak tahu ya, terlalu cuek atau terlalu percaya diri. Gue bilang, nggak apa-apa bidan, tenang aja, gue nggak apa-apa. Gue juga nggak ada kepikiran yang macam-macam waktu itu karena lagi-lagi gue juga nggak pengalaman, ya kan. Terus dikasih obat, gue minum lah seperti biasa. Seminggu kemudian adalah jadwal di mana aku kontrol. Ya, di situ aku udah bawa hasil periksa lab, hasil talk show, rubella, apa segala macam, gue aman lah, semuanya clear. So, waktu tiba untuk dicek detak jantung, dan di situ muncul ada layar yang besar ya. Di situ dicek, dokternya bilang, "Bu, kok nggak ada detak jantung ya? Kok nggak ada ya?" Dicek lagi. Terus dengan muka flat, dokter itu bilang, "Ibu, anak ibu sudah nggak ada." Itu kalau nggak salah hamil ke-6 bulan. Waktu itu pikiran gue kayak nge-skip gitu guys, jadi kayak ini kayak delay gitu.
Abis itu gue cuma diem, terus gue bilang, so apa yang harus aku lakukan? Dokter bilang, harus dilakukan tindakan, dan disarankan aku tetap dilahirkan secara normal supaya bisa langsung program hamil lagi gitu. Dan waktu itu aku sempat diam, harus sekarang ya dok? Terus dokternya juga jawab, nggak harus sekarang, bisa saya kasih waktu seminggu, tapi buat apa bu? Toh kan anaknya udah meninggal. Terus gue pikir ya juga ya, nanti daripada kejadian hal-hal yang gak diinginkan, akhirnya gue bilang oke, aku kapan bisa paling cepat tindakan. Dan dokternya bilang malam ini bisa tindakan. So gue bilang oke, tante, malam ini kita ada lakukan tindakan. Terus gue nggak tahu kenapa hari ini gue baru menyadari bahwa setenang itu gue bisa menghadapi kabar yang diberitakan atau diutarakan oleh dokter gue bahwa anak ibu sudah nggak ada detak jantung, sudah meninggal. Setenang itu gue bisa rasain. Artinya gue nggak yang histeris gitu. Dan waktu gue nunggu proses administrasi itu, gue duduk, dalam hati gue bilang, oh ternyata seperti ini ya. Ternyata Tuhan menunjuk aku sebagai salah satu wanita di bumi ini yang boleh mengalami hal ini, kehilangan anak dalam kandungan di usia yang sudah cukup besar ya, 6 bulan. Otak gue terus berpikir-pikir gitu, oh gue ya, gue yang dipilih. So tibalah waktunya gue dioperasi. Memang yang namanya juga belum siap ya, padahal sebenarnya juga nggak siap sih ya, yang namanya juga anak meninggal. Terus selain gue juga nggak siap meninggal, gue juga nggak siap untuk merasakan lahiran normal, karena waktu itu gue masih aktif untuk ikut yoga untuk ibu lahiran kan. Dan di situ terus terang gue teriak-teriak karena gue nggak tahan untuk nahan sakit gitu, nahan sakit dan kenyataan bahwa ini gue udah nahan sakit, gue juga harus ngelahirin anak yang ternyata sudah meninggal. So itu kayak double rasanya. Dan seingat gue di situ gue teriak, Tuhan Yesus tolong saya. Sampai akhirnya dokter itu bilang, Bu, jangan teriak-teriak dong, Bu, gitu. Gue bersyukurnya si dokter ini dokter yang tenang, nggak lebay, nggak panikan juga, gitu. Dan dia tetap stay cool aja ngadepin gue yang nahan sakit sambil teriak-teriak, gimana sih? Lalu akhirnya besok pagi harinya anak itu pun dimakamkan secara gerejawi, dan ku beri nama dia Yedija Joyful Alatan. So kalau balik lagi dari apa yang tadi aku sampaikan ya, apakah Tuhan adalah Allah yang suka berubah pikiran? Kayak I'm change my mind gitu, biasa kan manusia kayak gitu. Gue berubah pikiran deh, kayaknya tadi biru tapi gue kayaknya suka yang orange nih. Oke, gue ambil yang orange gitu. Dan ternyata nggak seperti itu.
Allah kita ini adalah Allah yang paling adil dibandingkan dengan Allah-Allah manapun di muka bumi ini. Dan sekarang gue baru ngerti bahwa peristiwa itu dirancangkan, kesusahan itu yang begitu mendalam, kesedihan itu yang begitu menyayat hati. Dan apalagi ya, fase-fase kebodohan di mana pertanyaan why, sebuah pertanyaan bodoh. Dan sekarang aku baru tahu bahwa Tuhan izinkan aku melalui badai itu supaya aku bisa sharing hari ini di Rise and Talk. Supaya aku bisa menguatkan orang lain waktu mereka mengalami badai atau peristiwa yang sama. Apa jadinya waktu aku menguatkan seorang teman, terus dia bilang, emangnya lu pernah ngalami yang gue rasain? Kadang-kadang itu juga menyakitkan. So, sekarang ini gue menyadari itu, teman-teman. Dan aku sangat meyakini juga bahwa melalui peristiwa itu sesungguhnya Tuhan sudah melukis wajah anak itu di dalam hatiku. Yang setiap waktu ketika aku merindu, aku bisa merasakan tetap senyumannya. Dan setiap aku mengingat masa itu, sesungguhnya aku juga sedang mengingat betapa Tuhan yang aku sembah turut bersama-sama dengan aku, menguatkan aku menjadi wanita setangguh dan sekuat itu. Saya Monica Sinaga, Rise and Talk. God bless you.